Selamat malam pemirsa Suara Jember. Senang sekali kembali saya Ani Jamadi hadir menyapa Anda. Dan pada malam hari ini saya ingin mengangkat tema di Suara Jember ini mengenai potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Jember. Pemirsa, seperti yang kita tahu Kabupaten Jember memiliki banyak sekali akar budaya. Dan salah satu upaya untuk melestarikan akar budaya tersebut adalah dengan mendaftarkannya sebagai kesenian agar tidak diklaim oleh daerah lain. Nah, bicara tentang kesenian apa yang sudah berhasil didaftarkan sebagai kesenian tak benda oleh Kabupaten Jember, langsung saja kita malam hari ini sudah kehadiran bintang tamu yang cukup spesial. Ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Langsung saja saya sapa beliau. Selamat malam Ibu Deborah Krisnowati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Selamat malam Mbak Ani, selamat malam pemirsa. Salam budaya, salam merdeka, sehat selalu. Oke, luar biasa. Ibu sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Pulang kantor langsung lah kita seperti ini. Nah, malam tapi malam yang asik malam yang asik. Kalau bincang masalah budaya. Ya, karena ini adalah salah satu upaya sebagai wujud kecintaan kita kepada kebudayaan Jember dan juga Kabupaten Jember. Betul begitu. Kita doakan, boleh saya lepas ya? Iya, monggo silakan Ibu. Nah, pemirsa, seperti yang sudah saya cuplik di awal tadi bahwa kita Jember adalah memiliki banyak sekali kebudayaan dan itu adalah membuat kita khasanah kebudayaan kita menjadi sangat luar biasa kaya. Dan salah satu upaya untuk menjaga kekayaan budaya kita agar tidak diambil oleh daerah lain adalah dengan mendaftarkannya ya Ibu ya. Iya, sebagai warisan budaya tak benda. Sebagai warisan budaya tak benda. Dan Disparbud Kabupaten Jember sudah berhasil informasinya mendaftarkan satu kebudayaan asli Jember sebagai warisan budaya tak benda. Apa ini Ibu? Nah, bisa langsung saja mungkin diceritakan. Ya, yang kita daftarkan adalah sebagai salah satu seni pertunjukan yang namanya tak butaan. Tak butaan. Nah, menarik, apa ini kesenian tak butaan? Nah, tak butaan ini salah satu seni, sebenarnya seni budaya yang sudah lama Mbak. Ini kisahnya, ini ada tumbuh dan berkembang di daerah Arjasa atau istilahnya khususnya di daerah Kamal. Dan berkembang di Kecamatan Arjasa, di Kecamatan Pakusari, juga di Kecamatan Patrang. Jadi Jember Utara ini berkembang. Nah, kisahnya ini kebetulan saya tulis ya. Tak butaan ini merupakan kesenian tertua dan asli Jember. Dikatakan tertua mengapa? Kalau kita lihat dari sejarah munculnya tak butaan ini diyakini oleh masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Arjasa ini, sehingga terus menyebar ke daerah Jember yang lain. Ini kesenian ini dibawa atau sekitar tahun 17 berapa gitulah Mbak. 1700-an. Iya, 1700-an. Ini dibawa memang ada pendatang dulu itu namanya yang sekarang makamnya ada juga di sana, Buyut Nyami gitu. Buyut Nyami. Iya, Buyut Nyami itu ada makam panjang di sana itu yang saya lihat ya. Nah, itu dibawa ke sana, sekarang sudah turun yang ke-12. Buyut Nyami ini oleh masyarakat sana, oleh masyarakat Kamal, ini dia diakuilah sebagai sesepuh sana ya. Dia atau beliau ini merupakan pelarian dari Belambangan. Kenapa Belambangan? Pada waktu itu kisahnya terjadi clash di Belambangan sehingga banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan sehingga mereka melarikan diri. Sampailah di daerah Kamal. Nah, terus juga melewati ada gunung namanya Gunung Toba. Saya pikir apa Gunung Toba kan sama dengan gunung nenek moyang saya gitu ya. Juga ternyata Gunung Toba. Nah, itu lewat sana juga. Dan tradisi tak butaan ini aku cerita nggak apa-apa nih ya? Iya, memang kita harus bercerita tentang kesenian tak butaan ini. Jadi tradisi ini ada filosofinya. Tak butaan itu bentuknya memang menakutkan, serem wajahnya. Tapi sebenarnya dia nggak menakutkan. Kenapa? Itulah sifat manusia itu kadang menyeramkan, menakutkan. Dia dibuat oleh Buyut Nyami dan teman-temannya itu sebetulnya ketika membuka lahan di sana. Karena sering diganggu oleh roh-roh atau oleh hantu-hantu lah atau oleh apapun yang mereka karena ya dikatakan sebagai alas gung liwang-liwung ya istilahnya. Sehingga mereka menciptakan sebuah boneka raksasa yang wajahnya yang menyeramkan juga, menyerupai yang mengganggu itu supaya apa? Oh, itu ternyata buatan kami, sehingga mereka menjadi termotivasi dan tidak takut.
Karena itu kan buatan nenek, itu kan buatan kakek, itu kan buatan bapak. Nah, sehingga mereka membuat dan itu dijadikan sebagai motivasi mereka untuk berani terhadap kehidupan. Jadi tatanan kehidupan mereka ditatap kembali, mereka akhirnya bisa membuka ladang dan hidup dengan tentram bersama-sama. Nah terus akhirnya dari wajah yang seram itu tadi, mereka ada kisah lama itu ada laip itu istilahnya paceklik ya. Paceklik ya, panjang sehingga mereka tidak mendapatkan panen dan sebagainya. Nah disitulah ada timbul sepasang suami istri yang akhirnya melakukan ritual lah, menari-nari dan sebagainya, terus menari-nari. Akhirnya datanglah hujan dan sebagainya dan timbullah akhirnya suami istri itu menghilang dan ada seorang perjaga gitu ya istilahnya, namanya siapa itu saya lupa ada tapi kisahnya itu dikisahkan di situ. Nah, itulah timbul akhirnya suami istri itu menggunakan topeng yang tadi dibuat dengan membuat kurungan yang besar dari bambu untuk menari-nari bersama itu. Dan setelah itu hilang, hujan datang dan laip itu juga selesai. Paceklik itu bisa berangsur-angsur membaik dan akhirnya jadilah subur kembali. Nah itu pun tak butaan ini selain bentuknya raksasa juga berbaju, badannya besar karena memang tak butaan namanya. Tangannya tuh diikat Mbak, jadi kanan kiri ini diikat. Jadi apa filosofinya sehingga boneka tak butaan ini tangannya diikat ya? Diikat? Seperti istilahnya nafsu manusia itu harus dikendalikan. Dikendalikan sehingga dia tetap bisa menari ya, menari-nari dan memang menari-nari dengan iringan lesung awalnya, terus sekarang ditambah dengan patrol dan sebagainya itu. Itu bisa dan ada musik khusus dengan gelundengan, itu istilahnya gelundengan itu musik dari bambu kayu lah itu. Sangat menarik sekali, berawal dari cerita yang memang itu diambil dari masyarakat Jember, kemudian ada banyak filosofi dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan inilah yang akhirnya melatar belakangi akhirnya Disparbud mengangkat kesenian tak butaan ini untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda dan berhasil Ibu. Berhasil. Kapan ini Bu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Awal November kemarin. Awal November 2021. Setelah berjuang berapa lama ini Bu? Berjuangnya sudah agak lama kita. Jadi mulai Maret ya kita masuk itu langsung itu untuk webinar-webinarnya dan sebagainya kita adakan ya, baik itu secara virtual maupun yang bukan virtual ya, kita hibrid ya, ada beberapa yang hadir itu juga kita laksanakan. Nah ini kan kalau bicara tentang budaya yang bisa didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda, ini kan berarti harus memiliki orisinalitas. Nah yang dimiliki tak butaan, orisinalitas yang dimiliki tak butaan dibanding kalau kita mengenal, mungkin kalau di Jakarta itu ada yang mirip Ibu ya, ondel-ondel, nah gitu. Nah yang dimiliki tak butaan ini apa yang membuat berbeda sehingga akhirnya Indonesia pun mengakui. Kisahnya berbeda. Bentuknya juga berbeda, walaupun hampir sama tapi mukanya tidak sama. Musiknya juga tidak sama, filosofinya juga tidak sama. Walaupun ini dari tutur ya, kita peroleh ini dari apa istilahnya warisan dari tutur ya, dari lisan ya, budaya lisan yang kita dengar, budaya lisan ini pun kita tulis. Dan saat ini Dinas Pariwisata sedang mengadakan lomba menulis ini folklore atau cerita rakyat. Silakan teman-teman yang berkenan untuk mengikuti atau teman-teman Jember yang ingin mengikuti, ceritakan tentang desa ya penonton silakan desa-desa yang ada di Jember, kecamatan yang ada di Jember ataupun apapun, legenda boleh, mita boleh, mau istilahnya cerita tentang raja-raja zaman dulu, misalnya tentang Roro Mangli, tentang Pangeran Arjasa, silakan, atau tentang Balung Tutul, banyak kali cerita yang bisa kita gali. Dan itu kekayaan nanti akan menjadi kekayaan Jember yang bisa kita angkat. Saat ini kita belum ada cerita Watu Ulo bagaimana legendanya. Monggo, kami tunggu. Sampai dengan tanggal 3 Desember. Nah ini adalah salah satu juga upaya untuk mengangkat Jember dari sisi sejarah dan juga cerita yang kuat. Cerita rakyatnya. Supaya anak-anak Jember tahu bahwa Jember ini punya banyak kisah, banyak cerita yang luar biasa. Sangat luar biasa. Misalnya juga, kenapa sungai itu dinamakan Bedadung?
Pasti ada cerita di balik Pasti ada itu. cerita itu. Jadi berpikir kritisnya masyarakat Jember ini yang kita gali. Terus bagaimana? Kenapa sih dinamakan tak butaan? Ini yang juga kita bisa gali. Oke. Kenapa ada batu kenong? Kenapa dinamakan kenong? Ya, pasti ada cerita di balik itu yang cerita itu tidak, kalau kita tahu tidak harus kita simak sendiri, tapi akan lebih baik ketika kita bisa share ke lebih banyak masyarakat. Saya tertarik masih terkait dengan kesenian tak butaan ini. Nah, selain sebagai kesenian yang eksis di masyarakat, sebagai masyarakat yang lebih luas atau lebih umum, bagaimana sih Bu caranya untuk bisa menikmati kesenian ini? Nah gini, kita ada istilahnya mereka itu ada menggelar istilahnya namanya ini kadisah. Kadisah ini upacara syukur masyarakat daerah Arjasa dan sekitarnya terhadap panen. Jadi ketika panen raya kedua, jadi ketika panen pertama sudah, panen raya kedua, mereka mengadakan ritus ini. Supaya apa ya, di masyarakat masih timbul bahwa itu adalah tolak balak. Sehingga mereka berharap keselamatan dan sebagainya, memang keselamatan datangnya dari Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang ya. Tapi untuk melestarikan budaya ini juga mereka melakukan ritus kadisah. Ritus kadisah ini diawali dengan ini penggambaran gotong royongnya masyarakat, tradisi yang luar biasa dan ini yang nggak boleh punah. Mereka membawa hasil panen mereka ke balai desa. Atau ke rumah Pak Kades ya, diusung. Dan itu ritual itu dengan sadar tanpa disuruh dan apa mereka datang. Ikhlas ya. Gotong royongnya dapat, terus mereka membangun namanya sanggar. Sanggar itu hanya terdiri dari apa ya, seperti gubuk gitu ya, dari bambu, dan di situ dihias dengan janur. Di dalamnya itu ada ingkung, ada jajan pasar, ada polo pendem dan sebagainya, memang disediakan untuk ritual kadisah itu. Nah malam mereka juga mengadakan tasyakuran di situ mereka ngaji dan sebagainya. Jadi Islamnya sudah masuk ya, jadi mereka juga zikir dan sebagainya di situ rame-rame. Masyarakat yang sadar itu, dan mereka datang dari daerah lain, datang dari Pantuman, datang dari Arjasa sendiri, datang dari Biting, datang bersama-sama melakukan gotong royongnya luar biasa. Ada sekitar 30-an grup tak butaan ikut. Nah setelah itu paginya baru mereka ini arak-arakan. Nah pandemi ini kemarin kita gak bisa lakukan. Tapi ini dilakukan sebelum pandemi ya Ibu ya, menjadi sebuah budaya yang memang rutin dilakukan. Dan ini harus dilestarikan. Luar biasa sekali. Dan kalau tidak dilakukan mereka percaya ini akan mendatangkan sesuatu yang buruk ya, gitu ya, ada sebuah kepercayaan. Jadi betul-betul luar biasa. Saya ikut jalan juga waktu itu, mulai dari lapangan di dekat situs Duplang itu sampai ke balai desa, tapi mampir di rumah Pak Kepala Desa. Jadi tak butaannya itu setelah jalan gini melongok ke ininya, ke mana nih, ke sanggarnya itu, cuma melongok ya, seperti doa jalan lagi gitu. Nggak capek. Karena ada semangat di situ, dilakukan dengan tulus. Luar biasa, masyarakat antusias sehingga ekonomi pun bangkit kan. Ekonomi pasti ikut bangkit gitu. Inilah salah satu bentuk dari kesenian lokal yang memang memiliki sejarah dan juga filosofi sangat kuat sehingga layak untuk akhirnya didaftarkan dan alhamdulillah sudah diterima sebagai warisan budaya tak benda di Kabupaten Jember. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan juga mengulik adakah kesenian lain yang selevel tak butaan yang layak untuk diangkat dan juga didaftarkan sebagai ke depan menjadi kesenian warisan budaya tak benda setelah yang berikut ini.